Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolin Ismail. Saya sebagai guru TIK di MTS Alherat Kuandang, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Negeri Padang dengan NIM 253146006. Pada hari ini, Kamis 28 Agustus tahun 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran di MTS Alherat Kuandang untuk uji kinerja pada kelas 8 dengan tema Informatika dan Pembelajarannya. Ini kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan dokumen yang saya kirim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, jadi seperti biasa, mengawali pembelajaran itu kita berdoa dulu. Silakan dipimpin untuk ketua kelas doa belajar dulu. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Amin. Saya akan mengecek kehadiran dulu. Dimas Yosef, Bahrul Pansola, Hadir. Muhammad Iqbal Abdullah, Hadir. Bahrin Barwadi, Hadir. Sadik Hernina, Hadir. Januar, Hadir. Nasruddin, Hadir. Celi Musdalifah, Hadir. Diandra Ciparanusu. Setelah ini, tolong adik-adik, saya akan mengecek kesiapan adik-adik untuk belajar. Silakan berdiri. Lihat sampah yang di samping kiri. Kemejanya apakah ada terlipat atau apa? Tolong diperbaiki. Oke. Sudah? Silakan duduk. Kita ice breaking dulu ya. Untuk merelaksi suasana supaya lebih enjoy. Silakan berdiri. Kita akan main tepuk-tepukan dulu. Oke, saya akan pimpin. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Semangat. Tepuk 3. Siap belajar. Oke, saya ulangi. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Semangat. Tepuk 3. Siap belajar. Oke, lemaskan jari supaya kita bisa belajar bersama. Oke. Silakan duduk. Saya akan bertanya tentang apakah kalian sudah pernah mencoba mempelajari informatika melalui sebuah permainan, baik permainan yang menggunakan komputer maupun tidak. Ceritakan pengalaman kalian dan hal apa yang kalian dapat di saat bermain. Coba siapa yang bisa? Oke, silakan Sadik.
Saya pernah mengikuti permainan robot jalan di kelas, yaitu teman saya berperan sebagai robot dan saya memberi perintah. Langkah-langkah sederhana seperti maju 3 langkah, belok kiri, ambil kertas. Dari permainan ini saya belajar tentang algoritma, bahwa instruksi harus jelas dan detail agar bisa dijalankan dengan benar. Iya, tepuk tangan untuk jawaban yang dijelaskan oleh adik Sadik Ernina. Jadi permainan atau mata pelajaran informatika itu bisa kita pelajari dalam permainan, ya. Di situ belajar tentang algoritma. Algoritma memulai sesuatu. Seperti menghidupkan komputer, kita orang harus mencolokkan kabel, terus menghidupkan tombol, dan kita masuk ke menu. Itu adalah algoritma informatika. Ada lagi yang bisa jawab? Oke, silakan Pak Ika. Saya pernah belajar informatika melalui Scratch di komputer. Permainan Scratch, oke. Permainan ini mengajarkan saya bagaimana menyusun blok-blok cerita untuk mencerahkan karakter. Dari permainan tersebut saya belajar bahwa setiap program harus dibuat dengan urutan logis. Kalau urutannya salah, hasilnya tidak sesuai. Oke, berarti secara logis informatika sesuai dengan yang dijelaskan oleh adik Aika bahwa informatika harus menggunakan logika. Apa sampai di situ ya? Kita masuk ke informatika dan pembelajarannya. Oke, tolong disediakan ballpoint dan buku. Kita perhatikan bersama yang ada di di LCD di depan proyektor. Kita lihat bersama bahwa di sini ada pembelajaran tentang informatika dan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu berpikir komputasional, yaitu terampil menciptakan solusi-solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan secara sistematis, kritis, analitis, dan kreatif. Yang kedua, memahami ilmu pengetahuan yang mendasari informatika, yaitu sistem komputer, jaringan komputer, dan internet, analisis data, algoritma, dan pemrograman, serta menyadari dampak informatika terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, terampil berkarya dalam menghasilkan artefak komputasional sederhana dengan memanfaatkan teknologi dan menerapkan proses rekayasa, serta mengintegrasikan pengetahuan bidang-bidang lain yang membentuk solusi sistematik. Sampai di situ sudah paham ya? Yang keempat, terampil dalam mengakses, mengelola, mengintervensi, mengintegrasikan, mengevaluasi informasi, serta menciptakan informasi baru dari himpunan data dan informasi yang dikelolanya dengan memanfaatkan TIK yang sesuai. Dan yang terakhir, menunjukkan karakter baik sebagai anggota masyarakat digital sehingga mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, dan menggunakan perangkat teknologi informasi disertai kepedulian terhadap dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, masuk ke video ya. Saya akan memutarkan satu video dan saya berharap adik-adik bisa mengamati dan mencatat apa saja yang adik-adik dapat dalam satu video tersebut. Sebentar saya akan membagikan LKPD-nya. Sebentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Pelajaran Cepat Jadi Mudah. Oke. Sekarang kita akan bahas informatika untuk SMP kelas 8. Ini adalah review dari keseluruhan buku akan. Nah, kata konsep informatika dan pembelajarannya. Informatika dan belajar Pancasila. Ya, kalian tahu kan Pancasila itu apa? Data negara kita dan ide kita dalam bernegara. Apapun yang kita lakukan sebagai orang Indonesia ya, Pancasila ini akan menjadi standar normanya, ya, aturan mainnya. Jadi kita hidup bernegara pun ada aturan mainnya. Nah, aturan mainnya itu dituliskan dalam Pancasila. Pancasila adalah aturan dari peradaban yang dibangun oleh nenek moyang kita. Nah, gitu ya. Jadi kita sama. Kita ada masalah itu kita bikin sebuah aturan itu kita tulis dalam bahasa yang bisa dijalankan oleh komputer sama sebenarnya ya. Oke, informatika ternyata dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita dalam bekerja pun menggunakan sebuah sistem. Sistem ini kita pakai di komputer. Sebenarnya kita sudah komputer itu sebenarnya berperilaku ya seperti yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Nah, di kelas 8 ini kalian akan memperdalam pemahaman kalian mengenai nilai Pancasila. Jadi pelajar sepanjang hayat kita itu belajar mulai lahir sampai mati. Nah, ini adalah nilai-nilai yang ada ya, nilai-nilai yang ada sejak dulu ya. Kita memang diperintahkan untuk belajar mulai lahir sampai mati. Nah, itu perintahkan juga ya kan. Nah, kompetensi global artinya apa yang kita mampu, apa yang kita skill yang kita miliki ini akan mengantarkan kita untuk bermain di lingkup global dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Nah, proses tersebut dinyatakan dalam 6 dimensi, yaitu beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ingat ya, ini urutannya didahulukan beriman dulu, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia, perilaku kita yang mulia, berkebinekaan global. Jadi bukan hanya Bhinneka Tunggal Ika dalam ruang Indonesia, tapi global, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Bergotong royong itu bukan hanya bekerja sama-sama bekerja, bukan ya. Namanya bergotong royong itu akan ketulusan, ada keikhlasan ya. Mandiri ini tidak tergantung pada yang lain. Kita bisa melakukan sesuatu sendiri. Bernalar kritis dan kreatif. Kritis artinya kita mampu memfilter, kita mampu tidak hanya menerima, bukan hanya open mind, ya, bukan hanya seluruh informasi kita terima, tapi kita kritisi juga. Nah, untuk berpikir kritis kita perlu literasi, kita perlu juga banyak membaca materi, ya. Nah, terus kreatif itu kemampuan untuk menciptakan sesuatu, ya. Kalian manusia itu dilahirkan punya kreativitas, kemampuan dari cipta. Kita bikin sesuatu dari nol, bisa seperti ya, kreatif. Dari kata create itu bahasa Inggrisnya menciptakan atau membuat. Selain mempermudah kehidupan sehari-hari, informatika akan membantu kalian untuk menyiapkan diri sebagai warga dunia digital, yaitu dunia maya melalui internet. Banyak terjadi di lingkungan kita, di dunia nyata baik-baik aja, tetapi toksik di dunia digital, dia marah-marah, menggiring opini dan lain-lain. Nah, ini perlu kita ada sopan santun dan etika, ya, serta mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik yang menumbuhkan karakter warga digital yang baik pula. Jadi kita itu sebagai warga negara mampu bernalar kritis dan kreatif, ya, dalam proses belajar berbagai materi dan informatika. Kalian akan belajar untuk mandiri, ya. Mandiri itu mampu melakukan itu sendiri, ya, saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kalian juga akan mengembangkan kemampuan bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif saat berdiskusi dan berkreasi menyelesaikan atau membuat proyek secara berkolaborasi, ya, dalam kelompok, ya.
zaman sekarang ini ya kita akan ada transisi. Kalau dulu kita kata kuncinya berkompetisi ya, sekarang berkolaborasi ya. Jadi kalian memiliki skill tertentu dan skill itu digabung dengan skill yang lain akan membentuk suatu karya ya, bukan hanya skill sama terus diadu, bukan hanya seperti itu. Dalam sebuah kelompok kalian mungkin akan bekerja dengan teman yang berasal dari berbagai negara, bahkan tidak mungkin kalian juga bertemu berkolaborasi dengan teman-teman dari berbagai negara melalui internet ya, dunia maya. Sekarang ini sudah biasa ya, ngobrol-ngobrol dengan orang dari manapun kita bisa ya. Mau kita mau hangout dengan orang dari UK, dari Amerika, dari Afrika, dari manapun bisa sekarang ini, dari India mungkin ya. Kita Luar biasa sekarang belajar harus dihormati. Cara berkomunikasi yang baik dan sesama juga menunjukkan akhlak kan. Informatika itu lebih luas dari itu. Pada buku informatika ini kalian diajar untuk tidak hanya sebatas memahami materi-materi informatika, melainkan mengalami, memaknai apa yang kalian pelajari. Berikut ini adalah 5 hal utama yang menjadi keunikan belajar informatika pada buku ini. Apa keunikan itu? Mari kita bahas. 1. Materi tentang konsep informatika. Untuk mempelajari suatu materi yang membuat konsep informatika ada 2 cara yang ditawarkan. Pertama, kalian menyimak dan mempelajari terlebih dahulu mengenai materi yang dibahas dari bacaan buku atau media lain, kemudian kalian berlatih dengan aktivitas tertentu. Berlatih itu penting untuk memahami konsep. Jadi kalian akan kasih konsep dan akan berlatih, bukan hanya berlatih, bermain dengan konsep itu. Kedua, kalian belajar mandiri. Ya, pertama menyimak, ya kedua belajar mandiri. Yaitu kalian diajak untuk mengeksplorasi beraktivitas lebih dahulu dengan harapan bahwa urutan langkah kegiatan yang dilakukan menuntun kalian untuk mengolah data di dunia, misalnya data pemerintahan ya, data pertanian, data perikanan, data kesehatan atau data lainnya ya. Kalau kita sudah bisa mengolah data pariwisata, artinya kita juga bisa mengolah data lain ya. Tinggal analogi saja, mau itu perdagangan, mau itu tentang pertanian, perilakunya, tapi makanannya, sistem pencernaan, sistem dirancang langkah demi langkah secara seksama dan tidak terburu-buru. Yang penting paham dulu ya, jangan cepat-cepat. Melalui rangkaian tahapan aktivitas yang diberikan secara sistematis dalam buku ini, kalian sedang dituntut untuk mengalami, melakukan refleksi, memaknai dan merajut konsep informatika yang utuh berdasarkan elemen-elemen informatika yang menjadi fokus. Intinya kita belajar bekerja secara sistematis. Apa itu sistematis? Urut, runtut, langkah-langkahnya jelas. Kita akan adakan evaluasi, ya seperti itu sistematis. Jadi kalau kita sudah punya sistematika dalam bekerja, apapun pekerjaan yang kita lakukan akan bisa bekerja lebih logis, lebih terkontrol. Ini itu yang diinginkan. Ya, Cek. sampai di situ sudah paham ya? Ya. Tapi sebelum kita masuk ke LKPD, kita akan yel-yel dulu. Jadi yel-yelnya ini madrasah maju, madrasah maju, bermutuman dunia. Oke, boleh? Oke, silakan berdiri dengan ketukan ya. Madrasah maju, madrasah maju, bermutuman dunia. Oke, 1, 2, 3. Madrasah maju, madrasah maju, bermutuman dunia. 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 Oke, terima kasih tepuk tangan untuk silakan dulu. Saya akan membagikan LKPD. Jadi LKPD ini berhubungan dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi dan yang ada di dalam video tersebut ya. Jadi saya akan membagikan LKPD, tolong diisi.
Silakan dikerjakan. Nanti tuh kalau di presentasikan. Sementara akan dipresentasikan ya. Gimana kelompok usulan? Sudah selesai? Kelompok 2 sekarang cepat ya. Tadinya 2 jam pelajaran. Oke, sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 1 cuma 4 orang. Nama saya Faisal Arif Asari. Dan saya Nur Aulia Mulimo. Sebelah saya ada Silakan berdiri. Oke, silakan dipaparkan untuk materinya. Penguatan diri. Bahas soal mungkin Lanjut. Siapa lagi? Silakan dibaca saja, tidak apa-apa. Jangan malu-malu. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ya. Di sini nama saya Sadim Fajar Istinida, dari sebelah saya Fakultas Solang. dari Mustari Soe. Oke. Silakan.
memaparkan apa yang kalian temukan atau yang kalian dapat. dan konversi bilangan desimal menjadi bilangan kilo dan utang. Ada lagi? Konsep perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi, eksplorasi berbagai format lain, eksplorasi saling dan fitur pada aplikasi pemantauan. Oke. Sudah? Ya. Tidak ada lagi? Oke. Berikan aplaus untuk kelompok materi pada hari ini. Silakan duduk untuk kelompok 2. Peran teknologi pada sekolah, rumah dan masyarakat membantu proses belajar atau e-learning Google Chrome, Google Classroom, multimedia pembelajaran. Terus yang kedua, dalam rumah atau di rumah, saran hiburan menonton film atau bermain game. Terus yang ketiga, peran teknologi informasi di masyarakat seperti media sosial, Facebook dan Instagram dan WhatsApp. Jadi kesimpulan dari semua materi yang sudah kita bahas tadi itu tentang bijaklah menggunakan media sosial. Hati-hati jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya hoax atau berita palsu. Untuk dampak positif dan negatif teknologi, yang pertama di bidang pendidikan itu yaitu tentang dampak positifnya memudahkan kita mengakses info. Dalam komunikasi kita lebih cepat saling berkomunikasi. Terus bidang ekonomi munculnya belanja online. Kita akan lanjut di minggu depan. Minggu depannya itu kita akan masuk pada materi berpikir komputasi atau bab 2 berpikir komputasi. Oke, pesan saya sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, pesan saya tolong lebih bijaklah dalam menggunakan media sosial, apalagi adik-adik yang masih di bawah umur ya. Dan tolong dijaga apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai peserta didik. Mungkin hanya itu dari saya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa pulang. Teman-teman sebelum pulang mengenalkan doa Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahi wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Istaid, Jaman, Tasliman.